Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita tetap membahas tentang kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah Artificial Intelligence. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dasar tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Ya, untuk penjelasan selanjutnya ini akan membahas tentang cakupan Artificial Intelligence. Ya, ini pembagiannya. Yang pertama ada sistem pakar, yang kedua ada NLP, ya, Natural Language Processing, ya, Intelligent Agent, ya, Pattern Recognition, Virtual Reality dan Simulation Device, ya. Terus ada robotik dan Fogy Logic. Yang terakhir itu ada neural network. Yang pertama tentang sistem pakar atau expert system. Ya, seperti namanya, ini adalah sistem yang dijiwai dengan pengetahuan oleh para ahli manusia. Ya, sistem pakar ini telah dirancang baik untuk mikrokomputer dan untuk sistem komputer yang lebih besar dengan basis data yang lebih besar. Jadi sistem pakar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama basis pengetahuan, ya, mesin inferensi dan antarmuka. Sistem pakar ini adalah program komputer interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak memerlukan bantuan spesialis manusia. Nah, contohnya ini seperti sistem pakar identifikasi penyakit pernafasan. Ini ada identifikasi penyakit pernafasan berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, ya, sehingga nanti akan keluar solusi dari dokter, ya. Seakan-akan di sini kita itu berkonsultasi ke dokter, tapi sebenarnya kita itu konsultasi dengan sistemnya. Sistemnya ini juga bisa menjawab sesuai dengan yang dilakukan atau yang diberikan oleh dokter. Sistem pakar menggambarkan pengetahuan. Ya, sistem pakar menggambarkan pengetahuannya ini dengan cara mensimulasikan proses penalaran para ahli di bidang tertentu yang didefinisikan dengan baik. Misalnya untuk dapat mengetahui penyakit pernafasan, maka perlu diketahui gejala-gejala yang ada, ya, sehingga dapat memberikan solusi. Artinya, para profesional yang disebut insinyur pengetahuan mewawancarai para ahli dan menentukan aturan dan pengetahuan yang harus masuk ke dalam sistem. Misalnya, untuk dapat mengetahui penyakit pernafasan, maka perlu diketahui gejala-gejala yang ada sehingga dapat memberikan solusi. Ya, ada 3 komponen dalam expert system. Yang pertama knowledge base. Ya, knowledge base ini adalah basis data pengetahuan sistem pakar, ya, tentang subjek tertentu termasuk fakta, informasi, ya, keyakinan, asumsi dan prosedur yang relevan. Ya, biasanya ini ada aturannya if then else, ya. Ya, if then else ini jika ini terjadi, ya,
maka lakukan ini. Ya, jika tidak, maka lakukan itu. Itu yang terjadi yang dilakukan pada rules if then else. Ya, bahkan di sini bisa ada aturan yang sangat banyak ya, memiliki if dan else itu sampai ribuan aturan. Yang kedua ada inference engineer ya. Ini mesin inferensi adalah perangkat lunak yang mengontrol penelurusan basis pengetahuan atau knowledge base ya. Pengetahuan sistem pakar dan menghasilkan kesimpulan ya. Untuk mengambil masalah yang ditemukan oleh pengguna dan menyesuaikan dengan aturan basis pengetahuan, ini kemudian mengambil kesimpulan dari fakta aturan yang terkandung dalam basis pengetahuan ya. Jadi ini adalah pengambil kesimpulan dari knowledge base ya, nanti yang akan diterjemahkan ke user interface atau antarmuka pengguna. Ini adalah tampilan ya. Ini memberi pengguna kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban, itu juga menjelaskan alasan di balik jawabannya. Ya, kemudian pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Proses bahasa alami ini melibatkan perancangan perangkat lunak yang akan menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia. Pemrosesan bahasa alami adalah studi tentang cara komputer mengenali dan memahami bahasa manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemajuan besar dalam memproses bahasa alami telah terjadi dalam pengenalan ucapan ya, di mana komputer dapat menerjemahkan ucapan yang diucapkan menjadi teks ya. Contohnya itu fitur ya Google Assistant itu bisa mengkonversi dari suara ke teks seperti itu. Contoh lainnya atau kategori lainnya yaitu intelligent agent ya, atau agen cerdas ya. Agen cerdas ini adalah perangkat lunak yang membantu orang dan bertindak atas nama mereka, memungkinkan mereka mendelegasikan pekerjaan kepada agen ya. Ini bisa dikenal sebagai bot ya, atau agen jaringan ya. Agen cerdas ini mencari informasi dari internet, database online, dan mengembalikan hasilnya kepada Anda. Ya. Agen dapat melakukan tugas berulang ya, mengingat hal-hal yang Anda lupakan, meringkas, dan bahkan memberikan recommended ya kepada Anda. Ini biasanya dikenal dengan bot ya. Ya, bot ada sensornya ya, aksinya ya, lingkungannya itu yang dipelajari sehingga masuk ke dalam bot itu sendiri, agen cerdas itu sendiri, sehingga menghasilkan sebuah effort. Selanjutnya ini contoh lainnya pengenalan pola atau pattern recognition. Ya, pengenalan pola digunakan dalam penambangan data atau data mining untuk menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui dari dalam data yang jumlahnya besar. Ya, pengguna lainnya adalah dalam perangkat lunak pengenalan wajah ya, yang memungkinkan komputer mengidentifikasi wajah menggunakan cetak wajah digital. Kemudian contoh lainnya kamera pengintai video yang telah digunakan untuk memilih individu yang mencurigakan dari kerumunan. Pengenalan pola ini digunakan untuk pengenalan tulisan, identifikasi sidik jari. Nah, ini merupakan contoh dari AI juga dengan kategori pengenalan pola. Itu merupakan jenis dari artificial intelligence. Ya, kemudian ada virtual reality dan simulation device ya.
Virtual reality ini adalah lingkungan buatan perangkat keras dan perangkat lunak buatan ya, yang tampak nyata dan dapat dimanipulasi dalam waktu yang nyata. Ya, contohnya di sini ini seorang asisten peneliti yang bekerja pada program virtual di laboratorium realitas virtual dalam kedokteran ya. Di sini ahli bedah menggunakan program tersebut ya untuk mempraktikkan pembedahan pada organ virtual ya sebelum melakukan pemotongan nyata pertama ya. Jadi sebelum melakukan operasi ini melakukan praktek pembedahan virtual ya supaya tidak gagal seperti itu. Nah, ini jadi ada kacamata ya, di sini akan terlihat seperti yang ada di kehidupan nyata. Ya, untuk yang tengah ini menggunakan simulasi 3D ya untuk menguji perubahan desain mobil di Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Jadi untuk menguji ini menggunakan virtual reality. Ya, ini yang di kanan ini adalah pilot ya, yang ditampilkan di sini menerbangkan pesawat konseptual ya di lab ini ya. Ya, di suatu ruangan sehingga sepertinya mengendarakan pesawat sungguhan ya, padahal di sini cuma gambar yang resolusi tinggi yang diproyeksikan ke dalam bagian ruangan simulasi seperti itu. Ya, contoh lainnya ini ada simulasi penerbangan maskapai ya, yang memungkinkan orang yang takut terbang ya mengalami perjalanan pesawat tanpa meninggalkan darat ya. Jadi takut terbang ya, jadi seakan-akan ini tetap di darat seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh lainnya pengadilan hukum ya. Ya, jadi ini pengadilan hukum antar kota di sini ya, secara virtual. Ya, secara virtual sehingga dapat melakukan pengadilan tanpa melakukan pertemuan langsung. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada yang disebut dengan robotik. Robotika melibatkan konsepsi desain perbuatan dan pengoperasian robot perangkat yang melakukan fungsi seperti manusia. Robot dapat diklasifikasikan menurut penggerak atau aplikasinya. Robot adalah perangkat otomatis yang menjalankan fungsi yang biasanya dijalankan oleh manusia atau yang beroperasi dengan apa yang tampak seperti kecerdasan manusia. Ya, ini pengelompokan robot. Robot ini diklasifikasikan ini menurut alat penggeraknya ya, yang menentukan bentuknya. Jadi ada robot yang diam, tidak berjalan, ada robot yang beroda, berkaki, berenang, terbang, ya berguling, melakukan kawanan, modular, mikro, nano, elastis, lembut, ya robot ular, ya, robot perayap. Salah satu jenis robot terbang yang banyak didapat adalah drone. Robot bisa dikelompokkan sesuai dengan aplikasi yang seharusnya mereka lakukan, sehingga bentuknya tidak penting. Jadi dalam kesehatan dan pengobatan ada mesin yang dapat dipakai untuk membantu orang yang diamputasi berjalan. Ya, ada robot yang beroda yang bergiliran di aula rumah sakit untuk melakukan kunjungan ke pasien atas nama dokter mereka, dan robot yang digunakan dalam operasi yang melakukan operasi sebenarnya seperti itu. Ini contohnya ya, kiri atas ini robot hewan
peliharaan ya. Yang tengah ini adalah ya Robonaut. Ini adalah sistem robotik yang bertujuan untuk membantu astronot ya di sini ya, yang berjalan di luar angkasa dalam pembangunan stasiun luar angkasa. Yang kanan atas ini itu robot soldier, adalah kendaraan darat nah, yang tak berawak, bersenjata, yang tidak pernah lelah, lapar atau takut. Ya, yang kiri tengah ini adalah robot yang bisa berinteraksi dengan manusia dengan cara mirip manusia. Yang sebelah kanan ini perangkat bedah robotik yang disebut sistem bedah Da Vinci yang dioperasikan oleh seorang dokter memanipulasi dengan robotik selama operasi kandungan empedu di sebuah rumah sakit di New Jersey. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah robot Big Dog yang oleh Boston Dynamics. Ini pengujian peralatan Hamzat atau pakaian pelindung di sini ya. Jadi diuji menggunakan robot. Ya, kalau yang sebelah kanan ini seorang pelayan robot yang memegang nampan makanan di sebuah restoran robot Jepang di Bangkok, Thailand. Di restoran ini semua pelayan yang melayani adalah robot. Ya, pelanggan dapat memesan makanan mereka di monitor tampilan layar sentuh di setiap meja. Ya, selanjutnya ada yang namanya fuzzy logic. Ya, fuzzy logic ini mengenali lebih dari sekedar nilai benar dan salah yang sederhana. Ia bekerja dengan rentang nilai, memecahkan masalah dengan cara yang lebih menyerupai logika manusia. Ya, logika fuzzy ini adalah metode untuk menangani data yang tidak tepat dan ketidakpastian ya, dengan masalah yang memiliki banyak jawaban daripada satu. Nah, contoh penerapan fuzzy logic ini pada kamera video autofocus pada telepon genggam ya, untuk fokus dengan benar ya. Logika fuzzy juga digunakan banyak peralatan masak digital seperti penanak nasi dan beberapa alat kukus. Ya, ini contohnya contoh logika fuzzy penanak nasi. Penanak nasi ini dapat berpikir sendiri ya, membuat penyesuaian yang tepat pada suhu dan waktu pemanasan untuk memasak nasi yang sempurna. Penanak nasi ini telah menggunakan logika fuzzy untuk sementara waktu, tetapi model baru tidak hanya menyangkut komputer mikro yang menyesuaikan memasak berdasarkan berat beras, panas, dan kelembapan, tetapi juga menggunakan kecerdasan buatan. Ia belajar setiap pengalaman memasak untuk menyesuaikan dengan preferensi juru masak. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini jaringan saraf ini mensimulasikan hubungan antara sel-sel saraf dalam tubuh manusia. Jaringan saraf atau neural network ini terdiri dari prosesor yang paling berhubungan dengan cara yang mirip dengan koneksi antar neuron atau sel saraf dalam tubuh manusia. Jaringan saraf tiruan mampu mensimulasikan perilaku jaringan saraf biologi seperti dalam pengenalan pola, pemrosesan bahasa, pemecahan masalah. Jaringan neural dapat belajar dari contoh yang tidak memerlukan petunjuk terperinci. Jaringan saraf telah digunakan dalam visi mesin, deteksi penipuan kartu kredit, dan diagnosis serangan jantung. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.